Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers dan subscribers dari channel YouTube Bola Bung Binder. Ini adalah video kedua saya hari ini, dan di video kedua ini saya ingin membahas tentang Juventus Football Club, yakni perekrutan pemain dari Juventus Football Club di musim ini yang menjadi perhatian bagi kita semua. Karena kan Juventus dilatih oleh pelatih baru, Andrea Pirlo, yang belum memiliki pengalaman melatih sama sekali sebelumnya. Jadi pergerakan Juventus untuk bisa membeli pemain-pemain baru ini akan sangat vital bagi konsep permainan yang coba diterapkan oleh Andrea Pirlo di Juventus. Dan ada beberapa pemain yang telah dilepas oleh Juventus, wajah-wajah lama, usia-usia yang sudah senior dari para pemain tersebut, seperti Gonzalo Higuain, Matuidi, dan ada beberapa pemain lain yang dilepas pada hari terakhir bursa transfer sebelum transfer window atau jendela transfer ditutup. Dan ada pemain terakhir yang gabung ke Juventus, yakni Federico Chiesa. Sebelum Chiesa, yang gabung adalah Alvaro Morata. Jadi ada banyak pemain yang bisa bermain di sektor penyerangan bagi Juventus musim ini. Tentu ini mensinyalir bahwa Andrea Pirlo jelas ingin menerapkan konsep permainan yang menyerang di Juventus. Fine, that's very good. Oke, berarti Juventus akan lebih banyak mengandalkan para pemain dari tengah dan juga tentunya mengalirkan bola ke lini depan agar bisa menjalin kerjasama yang efektif agar mendapat juga hasil akhir yang positif, yakni kemenangan dengan cara mencetak banyak gol. Artinya nih, lini tengah juga menjadi mesin bagi Juventus. Bukan hanya untuk bisa menguasai area lini tengah, tapi juga untuk bisa memberikan passing-passing ke lini depan. Dan itu sudah coba diterapkan oleh Andrea Pirlo di 2 game awal Juventus di Serie A. Memang belum berjalan secara sempurna, karena kan ia masih membutuhkan pemain-pemain lain dalam konsep permainan ini. Salah satunya ini adalah Chiesa. Tapi sebelum saya membahas tentang Chiesa, saya ingin teman-teman khususnya ya adalah teman-teman yang merupakan supporter atau fans dari Juventus untuk juga coba memperhatikan skuad saat ini dari Juventus. Ya, memang tadi saya sudah sebut beberapa pemain yang usianya senior telah dilepas. Tapi ada beberapa pemain yang usianya senior juga masih dipertahankan di lini pertahanan, Chiellini dan juga Bonucci. Apakah ini sebuah kelemahan atau tidak bagi Juventus? Silakan teman-teman yang jawab itu. Ya, tapi saya juga akan jawab pertanyaan tersebut. Saya kira itu akan menjadi salah satu kelemahan Juventus pada saat mereka bertemu klub-klub yang kuat yang memiliki materi pemain yang mungkin setara atau lebih baik daripada Juventus. Dan sudah terlihat di game melawan AS Roma. Chiellini, Bonucci, wah habislah mereka. Dibuat oleh para pemain Roma yang mengandalkan speed, power, and teknik permainan tinggi. Jadi ini yang akan bisa menjadi persoalan bagi Juventus karena saya melihat di 2 game awal, 2 center back ini memang masih menjadi andalan utama bagi Andrea Pirlo. Ya memang De Ligt belum masuk, ya saya tidak tahu apakah ia memang belum fit atau tidak. Banyak kabar yang beredar tentang De Ligt. Demiral saya kira salah satu pemain musim lalu yang menarik perhatian saya ya. Ia juga sempat mencetak gol melawan AS Roma, tapi kemudian ia cedera lama. Ya bisa jadi nanti perlahan-lahan ia akan masuk ke starter. Saya kira lini pertahanan ini juga harus menjadi perhatian dari Andrea Pirlo. Ya saya siapa sih, cuman kan saya hanya mengamati dan juga menganalisa tentang hal tersebut. Jadi Andrea Pirlo ini selama ini yang saya perhatikan terlalu fokus ke lini serang. Padahal lini serang ini kan sudah banyak nih opsinya. Chiesa bisa main di posisi mana? Di banyak posisi. Winger, kanan atau kiri. Second striker sih saya belum lihat ya Chiesa mainnya. Mungkin saja nanti akan diplot sebagai striker, tapi sulit lah. Kan sudah ada Ronaldo, sudah ada Morata. 2 pemain ini bisa bermain di sana. Kulusevski juga pernah ditempatkan di posisi striker. Nah, artinya nih opsi yang begitu banyak bagi Andrea Pirlo akan ia manfaatkan dalam sistem rotasi yang akan ia terapkan. Oke, di Juventus karena kan bagi Pirlo ia ingin Juventus sukses jika bisa di semua kompetisi. Berarti Serie A, Coppa Italia, belum lagi UEFA Champions League. Wah, jadi ini dia benar-benar ingin pemain-pemain yang bisa nanti pada saat ia tampilkan selalu tampil dalam kondisi yang 100% fit, memiliki energi. Ya, Chiesa juga adalah pemain muda. Artinya Pirlo juga akan mengandalkan energi dari pemain muda ini
dalam beberapa pertandingan Juventus. Apakah itu di pertandingan besar atau pertandingan biasa kita belum tahu. Karena ini juga akan adalah awal karir dari Chiesa di Juventus. Ia tentu masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan skema permainan yang akan diterapkan oleh Andrea Pirlo, yang selalu ia jelaskan dalam beberapa pernyataannya ke media bahwa ia ingin Juventus bermain pokoknya menyerang, bermain lebih sering di area pertahanan dari tim lawan. Ini tidak mudah loh. Tidak mudah pada saat lini pertahanan ini tidak difokuskan juga oleh Andrea Pirlo. Fullback, wingback, how do they play? Masih belum optimal. Teman-teman perhatikan deh, di game lawan Sampdoria oke. Memang wingback ini lumayan lah perform, walaupun saya kira tidak begitu efektif. Tapi lawan Roma benar-benar lemah. Cuadrado dicoba di fullback kiri. Kemudian siapa? Danilo dicoba di fullback kanan. Alright, Danilo gave a pass to Ronaldo. Ronaldo cetak gol. Tapi secara defense juga biasa-biasa saja. Justru Danilo ini saya lihat pada saat ditempatkan sebagai salah satu center back, di lini pertahanan lumayan loh, dia bisa cover Bonucci dan juga Chiellini. Kalau saya sih perhatikan lawan Roma itu Juventus menerapkan formasi 4-4-2, itu yang saya perhatikan. Karena Danilo dan juga Cuadrado lebih banyak berada di sektor pertahanan. Dan memang terlihat beberapa kali ini Cuadrado kembali ya ke defense untuk menutupi area yang kosong. Bahkan McKennie pun turun tuh. Belum lagi nanti mereka akan bermain di UEFA Champions League. Jangan lupa loh, di UEFA Champions League itu mereka satu grup dengan Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros. Ya, Ferencvaros yang kita tahu juga adalah kuda hitam lah dari Hongaria. Dinamo Kiev juga dari Ukraina. Pasti ini dua tim ini akan mengandalkan counter. Barcelona sih saya kira tidak akan counter, pasti mereka akan terus menyerang dari menit-menit awal, juga resiko bagi Juventus. Jadi yang saya ingin melihat nanti bagaimana perkembangan Juventus ini yang bisa mereka lakukan juga di lini pertahanan. Saya kira itu juga perlu menjadi salah satu perhatian bagi Andrea Pirlo. Ya, jadi jika ia hanya mementingkan penyerangan, nanti bisa jadi Juventus ini pun akan lebih banyak kemasukan gol dalam setiap pertandingan dan nantinya mereka akan sulit jika mereka pun mengalami deadlock untuk mencetak gol. Jangan sampai nih harus Ronaldo terus yang dipaksakan mencetak gol. Karena kan di 2 game awal Serie A juga Ronaldo terus yang perform. Nah, saya justru melihat bahwa masuknya Chiesa ini juga untuk memberikan supply bola yang lebih banyak, bukan hanya ke Ronaldo tapi juga ke pemain-pemain lain yang nanti akan bermain bersama Ronaldo. Apakah itu Kulusevski ataupun itu Morata. Masih ada Dybala juga loh. Di mana nih Dybala akan main? Kalau di formasinya adalah 3-4-1-2, ya berarti Dybala akan bermain sebagai second striker. Kalau 4-3-3 berarti Dybala bisa bermain sebagai salah satu penyerang sayap. Jika nanti 4-2-3-1 berarti Dybala bisa bermain di belakang single striker. Tapi kan sekarang formasi saja sudah dirubah oleh Andrea Pirlo. Itu yang saya perhatikan. Jadi saya kira bahwa Andrea Pirlo ini mengambil resiko yang besar dengan lebih banyak mengontrak atau membeli pemain-pemain baru yang justru ia tempatkan di sektor penyerangan. Jika tidak salah Morata juga dipinjam dulu ya, saya lupa. Ya artinya Andrea Pirlo juga gambling dengan cara yang bijak. Jadi ia ingin melihat dulu bagaimana nanti perkembangan pemain tersebut di skema permainan yang akan ia terapkan. Tapi di defense ini yang akan menjadi persoalan. Saya kira Szczęsny juga gak bagus-bagus banget deh. Ya, kiper ini juga mengkhawatirkan nih performanya. Jadi saya juga ingin melihat bagaimana nanti Andrea Pirlo mencoba menciptakan balance of play di Juventus. Fine, dia mau memang Juventus ini bermain lebih menyerang, lebih banyak mencetak gol. Tapi kita tahu bahwa tim-tim asal Italia ini juga memiliki teknik bertahan yang baik yang bisa menjadi andalan mereka di game-game besar, khususnya di UEFA Champions League. Dan itu ada di DNA Juventus. Yang saya perhatikan dari awal tahun 90-an. Ya, banyak pemain-pemain bertahan yang dibeli Juventus ini yang menjadi salah satu karakter permainan Juventus, di mana Juventus sulit untuk ditembus pertahanannya. Banyak pemain lah, salah satunya kan adalah asisten pelatih Igor Tudor. Jadi itu dia teman-teman, kita lihatlah nanti seperti apa langkah dari Juventus ke depannya. Tapi bagi saya, bahwa perjudian bagi Juventus ini sudah 2 mereka lakukan. Pertama, mereka menunjuk Andrea Pirlo sebagai pelatih. Oke, memang mereka coba menduplikasikan apa yang dilakukan oleh klub-klub lain seperti Mikel Arteta di Arsenal, Pep Guardiola sebelumnya di Barcelona, Zinedine Zidane di Real Madrid, dan lain-lain. Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United, jangan lupa lo Ole. Tapi ya nanti kita lihat secara jangka panjangnya bagaimana. Pelatih boleh adalah pelatih yang tidak pengalaman.
mantan pemain lebih bagus lagi, tapi pemain-pemain yang dipilih ini juga perlu sesuai dengan kebutuhan klub. Bagi saya melihat Juventus ini sebetulnya lebih butuh di belakang. Bagaimana dengan kedua fullback yang memang belum bagus, belum bisalah sinkron pergerakannya dengan center back. Bagaimana dengan dua center back nih? Apakah akan ada rotasi gak nih ke depannya? Kita tunggu. Karena kalau di tengah dan depan nih sebetulnya saya kira ya dengan Ronaldo cetak gol terus deh. Dia masih salah satu pemain terbaik kan di dunia, cetak gol terus loh pemain ini. Jadi memang usia ini hanya sebuah angka. Ya kita tunggu bagaimana nanti sepak terjang Juventus di game-game selanjutnya. Tapi jika saya adalah fans Juventus, saya juga akan khawatir langkah ke depannya bagi Juventus, karena itu dia sektor defense ini perlu dibenahi segera. Oke, gak ada pemain baru. Cara bertahannya ini perlu improve lagi. Jangan sampai nanti kedodoran, keteteran, kelabakan, ya atau apalah istilah yang ingin Anda gunakan pada saat Juventus bermain all out attack lawan tim yang lebih kuat dan materi pemainnya setara atau lebih baik daripada Juventus. Let's wait how Andrea Pirlo can improve Juventus in the next few games. No hate, only football. Salam sepak bola.